Bersama yuk. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, ini ngajinya agak cepat karena Mbah Yai Ulil Absar Abdallah lagi nggak live. Saya ini ngaji sampai jam 10 ya, 10 kurang dikit lah, nanti terusin sob. Ngaji harus istiqomah sampai jam 12. Besok libur. Besok libur kan? Alah lu kalian saya lu masuk ya Kak. Oke, kita membaca mul kitab Suratul Fatihah. Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi tsumma hadrati sultanil auliya Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrul aziz. Khusus jamaah wali songo Musan Bakhadir Manggalan Madura wa ila rum bahasa Matri Jombang Ki Muhammad Hasbullah Ki Asa Samsul Arifin Situ Bondo wa ila rum Mbak Abdul Hamid Pasuruan, Mbak Soleh Semendi Pasuruan, Mbak Surga Surgi, Mbak Selaga, Mbak Khotam, Mbak Gede Pasuruan, wa ilaro Mbak Yai Ahmad Siddiq Jember, wa ilaro Kiai Bisri Mustafa, Kiai Maksum, Kiai Maimun Zubair Rembang, wa ilaro
Kiai Abdullah Salam, Kiai Salam Mahfud, Kiai Abdullah Rifai, Kiai Muhammadun, Bu Haji Nyai Salamah, Pondohan Padi, semua guru-guru yang ada di Padi, Kusan Ilaro, Kiai Arwani Kudus, Kiai Turekan Kudus, Kiai Saroni Ahmadi Kudus, Kiai Anwar, Mbak Ali, Mbak Fatoni, semua guru-guru yang ada di Kudus, Kiai Mansur, Kiai Mas'ud dan lain sebagainya. Kusan Ilaro, Mbak Soleh dari Semarang, Syekh Jumatil Kubro Semarang, wa Ilaro Syekh Nawawi Banten, Abu Yadimiyati Banten, semua ulama-ulama yang ada di Cirebon dan Banten, khususon Ilaro Kiai Yusuf Taujiri Garut, Kiai Muhammad Asal, Kiai Yusuf Taujiri, Kiai Ilyas Ruqiyat, Aba Anom Tasikmalaya, Kang Ayub Cirebon, Husan Ilaro, Mama Falak Pakintongan, khususan Ilaro Aang Noh, Abah beliau Syekh Ahmad Sadibi Cianjur, nafa'anallahu bi'alumihim, semua ulama-ulama yang ada di Bekasi, Jakarta, Bogor dan sekitarnya, nafa'anallahu bi'alumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tafsir Yasin halaman 17 yang tengah itu ya. Tsumma ya'murullahu ta'ala itu ya. Tsumma ya'muru, kemudian memerintahkan. Na'al disimak, jangan mainan pelupen ya. Iya, nah odan kena lah. Ayo disimak yang benar. Memerintahkan Israfila pada malaikat Israfil, diperintahkan ayang fakho, pada bahwasanya meniupkan siapa Israfil, memerintahkan fisuri yang di dalam sur sangkakala. Fayung fahu, maka ditiupkan apa fisuri yang ada di sangkakala. Yang di sangkakala apa tadi? Ayo, apa yang di sangkakala? Semua nyawa-nyawa lah. Kan yang pertama tadi nyawanya siapa? Para nabi. Yang kedua para wali, kan gitu. Yang atasnya itu, wah udah pohon deui maneh mah. Fatakhruju, maka keluar apa jami'ul arwahi, semua ruh-ruh, semua arwah. Ya kalau ruh itu mufrad, arwah jamak gitu loh. Halamannya agak tengah. Lu kenapa nulisnya yang di atas? Wah, berarti orang mudeng ini. Ya enggak? Kasih tahu Mas Boko. Ini tuh Mas Boko sendiri bingung. Kasih tahu di. Ya kan? Min fatakhruju jami'ul arwahi min ajnasil makhlukina, nyatanya dari semua jenis-jenis makhluk keluar, minasuri dari sangkakala. Fatakhruju, maka keluar apa arwahul mu'mininya, arwahnya orang-orang mukmin. Keluarnya kalau isroji, seperti cahaya lampu. Kalau cahaya lampu terang apa enggak? Oh, orang yang beriman itu ruhnya nanti keluar dengan cara bercahaya. Ya ibaratnya kayak kunang-kunang itu. Sementara itu warwahul kufari, dan keluar apa ruh-ruhnya orang kafir. Wal munafiqina, dan orang-orang munafik. Mithlal qayhi, dengan seperti nanah. Tahu nanah kan ya? Nah kalau qayhun nanah, kalau qayun muntah. Nah ini qayhun nanah. Sumayakulu, kemudian berfirman siapa Allah Ta'ala, wa izzati wa jalali anallahu rabbul alamin. Wa izzati, yaitu wawunya namanya wawu qasam, demi kemuliaanku. Wa jalali, dan demi keagunganku. Ana bermula saya, Allahu itu Allah. Siapa Allah? Rabbul alamina, yaitu Tuhan semesta alam. Isinya qasam. Nah diperhatikan, kan kalian
taunya hanya sumpah huruf qasam, lafadz yang isim yang jatuh setelah huruf qasam dibaca jer kan gitu. Nah itu isinya sumpah. Sumpahnya Allah, wa izzati wa jalali anallahu rabbul alamin. Lah itu la udkhilanna kulla ruhin ila qalibihi. La udkhilanna, sungguh akan memasukkan betul-betul siapa saya, kulla ruhin, pada semua ruh. Saya masukkan ila qalibihi, kepada qalib. Itu gampangnya gini, kan dari kata-kata kolbun itu hati, maksudnya qalib yang membalikkan dalam arti ila qalibi itu kepada badannya. Kalau terjemahan bebasnya begitu, ila qalibihi, kepada yang membalikkan ruh, itu maksudnya. Alladzi, yaitu qalibihi, gampangannya yaitu badan, fihi, yang itu di dalam alladzi, fi darid dunya, yang ada dalam negeri dunia. Hatta la yadkhula, sehingga tidak masuk apa kullu ruh ila ghairi qalibihi, kepada selain badannya ruh. Jadi nanti pada hari kiamat, setelah malaikat Israfil tiupkan sangkakala, ini tanda namanya yaumul ba'tsi, hari kebangkitan. Seluruh umat manusia, seluruh jin, seluruh setan, semuanya itu akan keluar ruhnya dan masuk kepada jasad masing-masing, nggak akan ketuker. Jasadnya Mas Boko nggak akan masuk ke jasadnya Nak Aal. Nak Aal nggak akan masuk ke jasadnya Nak Ool. Begitu seterusnya. Paham? Bodoh amat. Ya enggak? Lah ngomong sama Al, ini ketawain doang. Lah iya kan? Fatakhruju, maka keluar apa ajsadul khalaiki, jasadnya semua makhluk, minal ardi, dari tanah, dari bumi, kamilatan, khalis sempurna, tammatan, tegasnya ya sempurna, matruhatan, hal yang dilemparkan, hayatan, hal keadaan hidup, biiznillahi ta'ala, dengan izin Allah ta'ala. Tuh, semuanya itu tetap biiznillahi ta'ala. Wa idza kharaja, apabila keluar apa al khalaiku, makhluk-makhluk. Wa idza kharaja, dan apabila keluar apa al khalaiku, makhluk-makhluk, minal ardi, dari bumi, dari tanah. Jawabnya idza, yursilu, maka memerintahkan. Yursilu, maka memerintahkan. Siapa Allah Ta'ala? Allah Ta'ala naron, pada api, min aqtaril ardi. Awas jangan lu pikir aktor di sini aktor pemain bintang film lagi. Aktor itu zamannya qatrun, maknanya wilayah gitu loh. Aal nyimak emang, wah keren ya gak? Udah bikin apa kayak itu, kasih titik apa kayak ya gak? Yang penting nyimak. Lah iya kan, min aqtaril ardi, dari kalau bahasa Jawanya perjajahan bumi, wilayah bumi, minal masyriki, dari wilayah timur, ilal maghribi, ke wilayah barat. Allah memerintahkan satu bola api. Bola api tadi watasuku hal malaikatu, watasuku, dan menggiring apa nar, bola api tadi, siapa al malaikatu, malaikat. Wahia, dan bermula bola api tadi, nar tadi, tajma'u, itu menggiring, mengumpulkan apa nar, al khalaiqa, pada semua makhluk, ilal mahsari, ke mahsar. Wa tu'radu, dan ditampakkan siapa al khalaiqu, semua makhluk, alallahi, atas Allah. Semua makhluk Allah tampakkan di hadapan Allah. Tuh. Wa ala wahada, dan bermula ini Allah kumpulkan, Allah giring semua makhluk di mahsyar, kemudian digiring, ditampakkan semua perbuatannya atas Allah. Makna fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun, itu arti dari firman Allah fa idzahum, maka ketika itu hum, bermula para makhluk, minal ajdasi, nyatanya
dari kuburan-kuburan ila rabbihim, kepada Tuhan yang makhluk itu yang siluna, keluar. Makanya kan dalam ayat yang di atasnya kemarin apa tadi sore, naslun itu maknanya anak gitu loh. Itu Begeng sama Aldi malah tidur sih. Tua-tua, Masya Allah. Ketahuan orang yang tertinggi di Al-Aziz. Lah kenapa malah tidur, kalah sama nak Aal. Nak Aal tengok. Ini Nadi nggak ngantuk. Biasanya kontes ini. Boko, Adi, Al, sama Aska. Ya nggak? Kalau yang nggak ngantuk, ntar saya kasih duit. Ya ntar kalau mau pulang. Mau pulang nggak? Enggak, ya alhamdulillah nggak dikasih duit kalau nggak pulang. Wah kalau gitu pulang aja ya. Atau dibalik, yang nggak pulang dikasih duit, yang pulang nggak dikasih duit, itu ya. Ya udah sekarang dibalik gitu aja. Qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Itu kan kalau di Yasin ada apa namanya tulisannya sin kecil. Itu maknanya saktah. Sakta itu berarti kan sakta itu diam sejenak tapi nggak boleh nafas, jelas. Jadi saya ulangi cara bacanya. Qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina hadza ma wa'ada. Kalau nggak kuat berhenti mim marqadina. Kan itu berhenti sejenak tapi nggak nafas. Itu namanya sakat atau saktah. Mana saktah adalah diam sejenak tanpa nafas itu loh. Kalau nggak kuat lanjutin. Qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina hadza. Lu baru ulangi. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Qalu berkata siapa makhluk, terutama orang-orang kafir, ya wailana, duh cilaka aing. Tuh kalau bahasa Sunda. Cilakaan. Itu ngomel marah-marah itu ceritanya. Man, bermula siapakah? Ba'atsa itu membangunkan. Siapa manna pada kami mimmar qadina, dari tidur kami. Siapa ini? Saya lagi tidur enak-enak. Tahu-tahu dibangunin. Marah. Kalau orang lagi tidur dibangunin marah apa enggak? Al nangis. Marahnya Al nangis, teriak-teriak sampai setengah jam. Dulu, makanya lu jangan belagu. Lu di sini masa Allah cengeng lu kesenggol di ae nggak karuan kayak boneka tuh. Udah angel. Ngerti? Sekarang udah ngertian dikit belagu. Pokok ketahuan nggak ada daging disekop. Wah, ya enggak? Biarin. Kalau bilangin pilihan mulu. Nah, Qala berpendapat siapa Ubay bin Ka'ab wa Ibnu Abbasin dan Imam Ibnu Abbas wa Qatadatu dan Imam Qatadah radhiyallahu anhum. Berkatanya begini, innama yakuluna bahwasannya berkata siapa mereka orang-orang kafir hadza pada ini omongan ya wailana ba'atsana mim marqadina. Khina annallaha ta'ala, ketika sesungguhnya Allah Ta'ala rafa itu mengangkat, menghilangkan siapa Allah al-azaba pada siksa an ahlil azabi dari orang yang ahlul azab, orang yang mendapatkan siksa. Bainan nafkhota ini antara dua tiupan sangkakala. Fayar kuduna maka tidur siapa orang-orang kafir fi kuburihim di dalam alam kuburnya mereka. Fa idza bu'itsu maka ketika dibangkitkan siapa orang-orang kafir bainan nafkhatil akhirati antara tiupan yang terakhir wa ayanu dan melihat dengan mata kepala. Itu ayanu ngikuti wazan fa'ala dari kata-kata ainun, makanya masdarnya mu'ayanah, melihat dengan mata kepala. Wa ayanu dan melihat dengan mata kepala siapa orang-orang kafir al qiyamata dalam hari kiamat
pada hari kiamat da'au, maka menyeru, memanggil, teriak siapa mereka bil wali dengan celaka. Itu kalau apa namanya, kalau mereka teriak bil wali itu ya kalau bahasanya ya wah pokoknya maki-maki lah. Ngerti maksudnya? Bahasa kasar semuanya keluar. Itu maksudnya. Waqala, dari gini. Kan pertama ditiupkan sangkakala. Itu kan menandakan hari kiamat. Semuanya kan mati. Istirahat sebentar kan? Ya sebentarnya kok lama. Sekian puluh tahun. Kan gitu. Nah, habis itu kan ditiupkan lagi sangkakala. Kan pada hidup. Ngerti kan? Nah, ketika ditiupkan sangkakala mereka hidup, itulah mereka maki-maki. Ya wailana mamba'atsana mim marqadina. Tuh adik udah mulai ngantuk ya. Jadi cuci muka, habis makan langsung ngantuk. Waqala, dan berkata siapa ahlul ma'ani, ulama ahli ma'ani, berkata annal kufaro, pada sesungguhnya innalah sebenarnya kan jatuh setelah kola. Innal kufaro, sesungguhnya orang-orang kafir, idza ayanu, itu ketika melihat dengan mata kepala siapa al-kufar, fi jahannam, di neraka jahannam, anwa al-azabi, pada beragam siksa, wasoro, dan jadi apa azabul qabri, siksa kubur, fi jambi azabi jahannam, di sisi azab neraka jahannam, kan naum, itu seperti tidur. Maka qalu mamba'atsana mim marqadina, mereka berkata itu tadi. Summa qalu hadza. Jadi siksa, berarti kan siksa neraka jahanam kalau dibandingkan dengan siksa kubur. Siksa kubur itu enggak ada apa-apanya. Paham itu? Nyambung enggak? Siksa neraka jahanam kalau dibandingkan siksa neraka, itu siksa kubur. Siksa kubur itu ringan. Nah, itu menurut ahlul ma'ani, ulama-ulama yang ngerti kaitannya makna hal-hal yang gaib. Tuh. Dan mereka berkata, hadza, bermula ini terjadinya hari kiamat, manusia semuanya pada mati dan dibangkitkan kembali, ma, itu sesuatu, wa'ata, yang telah menjanjikan siapa Rahmanu, Allah yang Maha Rahman, wasodako, dan benar siapa al-mursaluna, para utusan, benar fi kalamihim, di dalam ucapannya mursalun, wahum, dan bermula orang-orang kafir al-kufar itu mukirruna, isim fa'il dari akorro, fahuwa mukirrun, jamak mudzakkar salim jadi mukirruna, itu orang yang mengakui semua, ikrar. Namun walam yanfa'humul iqraru, walam yanfa', dan tidaklah membuat manfaat hum, pada mereka, apa al-iqraru, ikrar. Wakila, dan dikatakan qalat al malaikatu, berkata siapa malaikat, hadza ma wa'adar rahmanu, ila akhiril ayah, in kanat illa sayhatan wakhidatan fa idza hum jami'un ladaina muhdharun. In kanat, tidaklah ada apa hari kiamat, illa sayhatan, kecuali itu teriakan, wahidatan, yang sekali, fa idza hum, maka ketika itu bermula orang-orang kafir itu muhdharuna, jami'un, itu semuanya, muhdharuna, itu yang dihadirkan, ladaina, di sisi kami, mereka semuanya dihadirkan di sisi kami. Ai maka tegesnya tidaklah ada apa khurujuhum, keluarnya orang-orang kafir, minal kuburi, dari kuburan, illa bisayhatin, kecuali dengan teriakan, wahidatin, yang satu, min Israfil, dari malaikat Israfil, li'annal makhlukina, karena semuanya makhluk, disimak malah mainan, li'annal makhlukina, karena sungguhnya para makhluk semuanya, yamutuna, itu mati, siapa makhlukin, bisayhatin, dengan satu teriakan, wa yakhrujuna, dan keluar siapa khalaik, min kuburihim, dari kuburan mereka, bisayhatin, dengan sekali teriakan juga, wa yajma'una, dan dikumpulkan
Oh, aal kegerahan. Kipas panas ya. Ya udahlah. Wa yajma'una dan dikumpulkan siapa mereka semua, kulluhum ya semuanya, khalaik indana di sisi kami, lil hisabi untuk hisab. Fa'ingkilah, maka apabila ditanyakan, lima qala Allahu subhanahu wa ta'ala jami'un ladaina muhdharun, lima kerana apa? Itu kalau bahasa Malaysia kerana, lo ngerti? Kalau bahasa kita kan karena, kalau bahasa Jawa kerono. Jadi sama. Kalau bahasa Malaysia karena apa maci? Maci ndak buka puasa. Ndak buka. Itu maksudnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman fa idzahum jami'ul ladaina muhdharun? Ketika itu semua makhluk dikumpulkan kepada di sisi kami. Walaisa dan tidaklah ada itu lil kufari bagi orang-orang kafir kurbun apa kedekatan indallahi ta'ala di sisi Allah Ta'ala. Loh, kok kenapa Allah berfirman fa idzahum jami'un ladaina muhdharun? Padahal kan orang kafir enggak ada kedekatan kepada Allah. Geser kemari. Siapa itu? Suruh geser. Geser kemari. Tidur. Ya enggak? Laplah. Lah ini lagi baca kitab. Lu pikir kakek lagi bercerita apa? Ya enggak. Malah ditinggal tidur. Astagfirullahaladzim. Lah kalau yang tidur nak boko, nak aal, nak adik, nak aska, ya udah kita biarkan. Loh, ini naaplah tidur saudara-saudara. Ya enggak? Lah musibah, ujibah, dijawab apa pertanyaan tadi? Dijawabnya begini, bi annal murada dengan sesungguhnya yang dimaksud minal kurbi dari kedekatan orang-orang kafir kepada Allah itu kurbul hisabi itu isimnya anna, dekatnya hari hisab, dekat dengan Allah tapi untuk dihisab semua amal perbuatannya, wal azabi dan dekat karena untuk mendapatkan siksa. La kurbul karomati wal ihsani, tidak dekat berupa keramat wal ihsani dan mendapat perlakuan baik, bukan. Nah, dekatnya orang kafir kepada Allah pada hari kiamat itu dekat untuk dihisab, dihitung amalnya dan untuk mendapatkan siksa, bukan dekat keramat ataupun berbuat baik. Tuh, Adi udah biarin lah. Udah tidur Adik, enggak apa-apa. Habis makan. Cuman masalahnya baru jam 9, Dik. Dia cuci muka dulu dah. Itu kalau selesai makan jangan ngantuk. Ini bentar lagi disusul oleh saudara Aal. Ya kan? Kontes tidur di bagian lah. Cuci muka dulu ayo. Baru jam 9, kalau udah jam setengah 10 mah gak apa-apa dah. Yakni mengendaki siapa Allah, rufiat diangkat apa al-hujubu, zamannya hijab itu hujub, penghalang, wal wasitatu dan ya wasito, sesuatu yang menghalangi, bainallahi antara Allah wa baina ibadihi dan antara hamba-hambanya Allah. Wa yus'alu dan ditanyakan siapa ibaduhu, diinterogasi siapa ibaduhu, hamba-hambanya Allah, bi'azamatihi dengan sifat keagungannya Allah, wa kibriyaihi dan sifat kesombongannya Allah, sifat kebesarannya Allah. Para hamba tadi ditanya an jami'i ma, tentang semua perbuatan fa'alu yang melakukan, siapa ibad hu pada ma fid dunya di dunia, buayanya ma minal khairi, nyatanya dari amal baik, wasyarri dan amal buruk. Manusia nanti ditanya, gak ada yang kelewat. Nah Aal,
Tadi sholat tarawih enggak, sholat. Terus sholatnya bagaimana? Malas-malasan bagaimana? Asal disuruh diri, malas. Kenapa bisa begitu? Kekenyangan. Lagi sholatnya baca apa enggak? Enggak. Lagi sholat orang baca Al-Fatihah dia malah nyanyi. Enggak ngomong apa tahu? Ya enggak. Tahiyat begini ya, orang kan tangan kanan. Dia tangan kirinya juga oh begini. Kadang-kadang buat mainan. Ya. Oh tadi dimainin begini. Kan saya sholat di samping al mulu. Jadi tahu persis. Ya kan? Suruh baca. Misalnya Ali nggak mau dia. Bengong aja sambil mulutnya mangap. Ya enggak? Lah, Masya Allah lah itu ditanya nanti emangnya enggak? Tuh. Itulah maknanya fal yauma la tuzlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Fal yauma di dalam hari ini. Fal yauma di dalam hari ini yaitu hari kiamat. Itu namanya lil ahdil. Apa? Itu bangunin sob, begeng. Lu cuci muka geng. Lu ngantuk. Lah begini mulu ya. Lah kan kelihatan dari jauh kayaknya ngantuk. Ini kenapa yang tinggi-tinggi pada ngantuk mulu sih? Yusuf, siapa? Aldi, Tio, Aplah. Bentar lagi Arca, patung kalian ntar. Lu tuh gak ngantuk nah Jana. Sama ini siapa? Salwa. Lu biasanya ngantuan Wak. Udah ngantuk Wak tidur. Paling disemprot. Oh dia udah bawa bekal. Salwa sebaskom. Takut kelaparan. Astagfirullahaladzim. Aduh Salwa. Ya gak apa-apa. Bawa rangsum. Ya kan? La tudlamu tidak dizolimi. Tidak dianiaya siapa nafsun seseorang. Nah itu lihat nafsun. Itu kan fiilnya la tuzlamu. Fiil mudhari'nya pakai ta apa bukan? Pakai ta. Itu menandakan nafsun muannas. Tapi muannas majaz itu yang dimaksud. Jadi sedikit-sedikit apa kita menghafal dan mengingat-ingat mudzakkar muannasnya isim di dalam Al-Qur'an. La tuzlamu nafsun. Tidak dizalimi syai'an dengan sedikit pun. Nah itu syai'an pembahasannya adalah pembahasan ilmu balaghah ini, bukan ilmu nahwu. Jadi syai'an berupa isim nakirah menunjukkan makna taklil. Jadi nanti pada hari kiamat enggak ada orang sedikit pun yang dizalimi, dianiaya oleh Allah. Jadi Allah memberikan balasan baik dan buruk itu sesuai dengan amal perbuatan itu yang dimaksud fal yauma la tudlamu nafsun syai'an. Sedikit pun enggak. Wala tujzauna dan tidaklah dibalas siapa kalian semua. Nah itu namanya iltifat. Tadi kan nafsun. Tapi di sini langsung wala tujzauna dari khitab apa namanya? Dari ghaib tiba-tiba kepada mukhatab. Mukhatabnya jamak lagi. Jadi mufrad ghaibah kemudian ke jamak mudzakkar mukhatab. Itu namanya perhatikan nih yang saya maksud. Redaksinya kalian lihatin. La tudzlamu nafsun itu kan ghaib. Pada hari ini tidak ada satupun jiwa yang dianiaya kan berarti ghaib kan, maksudnya orang ketiga. Kemudian yang ayat berikutnya wala tujzauna, nah itu kan tak fa'ilnya berupa waw jamak dan tidaklah dibalas siapa kalian semua. Kalau kalian semua itu mukhatab apa ghaib? Mukhatab apa ghaib? Lah mukhatab, lah itu namanya iltifat. Dalam redaksi bahasa Arab itu seperti itu. Apa itu iltifat? Mengalihkan dari ghaib ke mukhatab. Kadang dari mukhatab ke ghaib dan kadang-kadang dari ghaib ke mutakalim.
itu biasa untuk menarik perhatian mukhatab semua orang yang diajak bicara supaya perhatian terhadap kandungan yang dibaca itu maksudnya. Ilama kecuali amal perbuatan kuntum yang ada siapa kalian semua itu ta'maluna mengamalkan melakukan siapa antum. Lianna Allah Ta'ala karena sebenarnya Allah Ta'ala khalaqa itu menciptakan siapa Allah Ta'ala Bani Adam pada anak-anak cucunya Adam. Wa'ata dan memberikan siapa Allahum pada Bani Adam al-akla pada akal wal fahma dan pemahaman. Wa bayyana dan menjelaskan siapa Allah lahum pada Bani Adam tariqal khairi pada jalan kebaikan wa syarri dan keburukan. Wa bayyana dan menjelaskan siapa Allah lahum pada Bani Adam jazaa'a a'malil khairi pada balasan amal-amal baik wa syarri dan amal buruk. Lianna Allah Ta'ala karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu la yadzlimu tidak mendolimi siapa Allah an-nasa pada umat manusia say'an dengan sedikit pun. Orang mau alasan bagaimana, manusia udah dikasih akal. Loh ya kan? Dari akal dan pemahaman itu dia bisa mikir. Nyambung? Umpamanya orang demo, habis demo ada pos polisi dibakar. Pos polisi salah apa enggak? Enggak. Nih, maaf kata, enggak boleh emosi sembarangan emosi. Ini saya ceritakan jangan sampai terjadi sama kalian. Tadi siang itu adik bunuh kakaknya kacau di Keramat Jati. Hanya gara-gara motornya dipakai kelamaan, HP-nya dipinjem kelamaan, ribut. Nah kalau itu yang terjadi kan gak ada kasih sayang. Ngerti kan? Nah itu gak dimau sama Allah. Orang Allah tikus kot aja dikasih rezeki, dikasih hidup sama Allah. Loh iya apa enggak? Anjing buduk gitu loh. Ngerti anjing buduk apa enggak? Udah anjing budukan kan jelek banget kan? Itu aja masih dikasih nyawa oleh Allah, dikasih hidup oleh Allah. Lah kok kita mau semena-mena merusak alam? Wah. Lah itu binatang. Lah bagaimana dengan manusia? Tapi beda agama, Pak. Apa urusannya beda agama? Emang kalau beda agama itu harus bermusuhan? Loh iya apa enggak? Boko lahir di mana? Tambun. Lah iya. Ibu orang mana, Bunda? Orang Jawa. Jawa mana? Jawa Timur. Ah jauh banget. Mas Boko orang Jawa Timur. Loh ya. Nah Aal orang mana? Orang Lampung. Ya enggak. Lu mah enggak ngerti. Rumah Aal mana? Di sana. Sana mana? Pokoknya sana Pak, enggak sini. Udah ah. Ya. Kan beda Aal dengan Boko. Loh ya enggak? Secara sukunya beda ya enggak? Gabung di Al-Aziz. Apalagi kalau dibanding sama Salwa rumahnya deket Kerawang. Enggak dah. Salwa rumahnya BSD. Bumi Serpong Dami Pak. Enggak. Bekasi sonoan dikit. Padahal Bekasi sonoan jauh. Ngerti Pak? Bingung dia. Apa sih BSD ya? Nah lihat Aal. Apalagi kalau dibanding sama siapa? Aflah, orang lu mana Aflah? Subang. Ya, dibandingkan sama Jana, orang Cariu. Hilang berarti orang dicari. Dibanding sama Umi. Dibanding sama Nur. Orang Flores, orang NTT. Lah kalian di sini aja di Al-Aziz ini komunitasnya, sukunya berbeda. Beda lah kalau kita nggak saling mengerti, nggak saling menghargai, yang terjadi adalah berantem. Kan begitu? Nah, disitulah fungsi agama tutup. Oh, mau disedot jeruk. Ya. Dulu juga sama. Ketika kaum Muhajirin Ansor terjadi perselisihan. Nah kan itu dalam Al-Baqarah apa Al-Imran itu. Fadhkuru ni'matallahi fadhkuru ni'mati gimana? Id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana.
Ketika kalian semua ada di pinggir jurang kehancuran, maka Allah tanamkan welas asih, kasih sayang. Nah itulah makna toleransi. Bukan ini telur asin, ini mah jeruk. Ngerti? Lu ngeliatin ini emang dari tadi. Mau lempar nih. Dung. Mau. Tuh bengong, ngajak ngomong sama dia mah capek. Jadi udah antepin aja udah. Ya. Ya itu jaga sembung bawa golok udah angel. Duit, baru nyambung dia. Ubluk datang, mau duit. Oh, ngangguk, lo ya kan. Kalau duit ngangguk, jeruk, udah kenyang, lo gitu. Qala ta'ala faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Faman maka bermula orang ya'mal yang berbuat siapa man, yang beramal siapa man mithqala dzarratin dengan atau pada seberat dzarrah. Mithqal itu berat ya. Bukan miskol, bukan panggilan tak terjawab Pak. Miskol, HP itu mah. Mithqala dzarratin pada seberat dzarrah. Dzarrah itu dulu diartikan orang-orang tua biji sawi. Dulu itu biji sawi kecil. Cuman seiring dengan perjalanan waktu ada yang lebih kecil dari dzarrah yang diartikan biji sawi. Kemudian diartikan apa? Apa sob? Atom. Ternyata atom itu loh, bom atom itu. Ngerti kan? Ternyata atom itu partikel itu masih bisa dibelah lagi. Menjadi apa? Atom itu bisa, lupa saya apa nama belahan dari atom itu. Mithqala dzarratin pada seberat lupa saya, biasanya ingat banget itu. Nah itu udah atom itu bisa dibelah lagi. Apa? Sel? Bukan, ada istilah. Ya sel tapi bukan sel namanya. Ntar bukan sel Pak, berarti premium Pak. Siapa yang tahu? Jadi biji sawi berubah ke makna atom. Atom bisa dibelah lagi menjadi, lupa saya. Ada, itu proses pemaknaan gitu loh. Apanya? Nah itu tamyiz. Tamyiz untuk menguak dari mumayyaz yang samar, yaitu mithqal, berat, seberat dzarrah. Apanya? Khairon, amal baiknya. Jawabnya man yaroh, maka itu. Kalau man kalian jadikan syarat sekaligus mubtada, maka jawabnya dan khobarnya ada pada kalimat yarohu. Itu asalnya kemarin dipraktekkan. Man itu termasuk yang menjazmkan dua fiil mudhore. Itu kan famay ya'mal. Dibaca jazm apa enggak? Tandanya sukun, ya kan? Yaroh. Itu asalnya yaro. Nih begini. Panjang asalnya. Yarohu. Kalau ditulis aku berarti begini. Asalnya. Lah kok itu famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Loh, setelah ro kan enggak ada alif. Ada alif enggak nih? Nah, ini artinya dibaca jazm, jawab. Nah, man syarat ya'mal fi'il sa. Nah, dibaca jazm tandanya sukun. Nah, ini dibaca jazm jawab tandanya khatfu harfil illah tuh. Maksudnya kan sedikit-sedikit ilmu nahwu sorofnya diterapkan. Nah, kalau ngajinya diterapkan dengan ilmu nahwu sorof seperti itu lah, paham ngajinya. Itu yang dimaksud. Sebaliknya waman dan bermula orang ya'mal yang beramal siapa man mithqala dzarratin pada seberat dzarrah biji sawi atom. Saya baru ingat molekul. Allah Yusuf ya
Molekul Y elektron sekarang malah itu dari Y Agus itu. Itu malah elektron, teman ada molekul ya, molekul bisa dikembangkan lagi tuh elektron. Itu pemahaman daripada makna dzarrah gitu. Bukan Al-Qur'an berubah-ubah, bukan, tapi makna gitu loh. Oh, molekul masih besar, elektron sekarang. Oh ya, dari biji sawi dikembangkan lagi menjadi atom berevolusi menjadi molekul berevolusi lagi menjadi elektron. Nanti kalau emang wujud perkembangan teknologi itu lebih canggih, mungkin elektron bisa dipecah lagi. Wah, itu biasa itu. Ya saya tahu banyak corona lah. Awalnya kan COVID virus. COVID itu kan coronavirus kan. Nah, corona ternyata ada varian Delta, ada varian Alpha, kayak merek apa namanya helikopternya Rusia Amerika aja Delta gitu ya. Oh, ternyata bisa berevolusi lagi menjadi yang sekarang lagi rame Omikron. Lihat enggak? Nanti Omikron berubah lagi. Oh my god. Ya enggak, atau apalah. Lah iya kan, lah tergantung. Nah itu sama seperti itu gitu loh. Oke, kita lanjutkan. Saron, apanya amal buruknya? Jawabnya man yaro, maka melihat siapa manhu pada saron tadi. Sekecil apapun maka maaf kata. Kalau motivasinya ayat ini, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Terutama dibacakan kepada penyelenggara apapun yang kaitannya dengan tanggung jawab. Anggap saya nggak usah nyebut orang lain dah. Anggap aja saya sendiri. Kan gitu. Lu tadi bawa duit berapa, Sob? Kemarin. Oh ya kemarin kan iya enggak? Duit amal maksudnya diserahkan sama saya. Saya salah gunakan uang amal bisa aja. Sekecil apapun duit amal saya gunakan, itu akan dilihat oleh Allah. Kalau memang saya pergunakan yang baik, maka dinilai baik oleh Allah. Tapi umpamanya saya salah gunakan untuk amal buruk, maka akan dinilai buruk oleh Allah. Nah, kalau ini menjadi motivasi setiap umat beragama, ia tidak akan gegabah ketika menjalankan. Dan inilah agama yang akan menghasilkan etika. Agama yang akan melahirkan moralitas. Nah, moralitas agamanya baik. Jangan baik ketika ada orang. Ya kan? Ketika nggak ada orang, wal kedual, nggak peduli, kadal juga diuntal. Belum ngerti diuntal apa enggak? Ditelen. Ya kan? Nah, itu motivasi. Berarti agama kalau dipahami seperti itu, agama itu gagal. Jelas itu. Maka ngeri ketika kita ya kaliannya di sini, komunitasnya pun terbatas lah, bergaulnya pun terbatas. Udah gitu temennya pun saling mengingatkan. Si A melakukan perbuatan yang nggak pantas ya diingatkan. Kan begitu. Nah, coba ketika kalian keluar pagar aja, keluar gerbang aja Al-Aziz, kalian udah dihadapkan dengan pergaulan bebas. Maka kemarin saya wanti-wanti, kalau yang malam belanja sayur ke pasar untuk sahur, hati-hati di bundaran itu. Di bundaran itu atas tol. Lah itu biang orang tawuran. Lah itu kan sentral orang ngumpul. Orang dari Bekasi kadang nongkrong di situ, orang dari Jakarta Timur nongkrong di situ, orang dari Depok kan nggak jauh Depok dari sini. Orang Keranggan sebelah sana itu Depok. Itu jelas maksudnya. Lah kita ini di pinggiran. Nah, anak-anak muda itu, ya anak-anak seusia kalian itulah. Itu gampang dikompori. Udah dikompori, sumbunya pendek. Begitu dibakar langsung meledak. Namanya sumbunya pendek. Sumbunya sedikit, Pak. Begitu dibakar langsung buar gitu kan. Nggak mau mikir. Kenapa nggak mau mikir? Ya mungkin nggak ada pikirannya kali. Nah, udah mulai dia ngantuk. Oke. Wahtalafa.
Dan berbeda pendapat siapa al-ulama'u para ulama fi maknal yaum, di dalam maknanya al-yauma tadi. Fal yaum, maka bermula lafat al-yaum maknanya hari. Fi istilahil munajjimin, dalam istilah orang-orang atau ulama-ulama ahli perbintangan, zamanun itu zaman masa, mumtadun yang memanjang, baina tulu'i nisfil jirmi, antara terbitnya separuhnya jirim. Jirim itu bentuk, hampir sama dengan jisim, tapi ada bedanya. Ini dalam ilmu tauhid biasa dibahas panjang lebar. Ada jirim, ada jisim, ada jauhar, ada farad. Oh, itu pembahasan keren dalam ilmu tauhid. Kalau sekilas kan kelihatannya sepele, tapi kalau dikembangkan dalam ilmu tauhid itu kaitannya makna wahdaniyat. Oh, maka wahdaniyat fi dzat, wahdaniyat fi sifat, wahdaniyat fil af'al. Maka sampai ada gumumul khamsah, kam yang jumlahnya ada 5. Kam wahdaniyat fi dzat, kam wahdaniyat fi sifat, kam wahdaniyat fil af'al, kam wahdaniyat, dan seterusnya lah. Nah, itu dalam ilmu tauhid. Minas syamsi, dari matahari, wa ghurubiha, dan terbitnya matahari. Jadi terbenamnya matahari. Makna hari kalau dalam ilmu ulama-ulama ahli perbintangan itu adalah dari terbitnya matahari. Separuh matahari itu udah terbit kan di ufuk timur, ya kan? Ini kan utara, biasanya begitu kalau dalam ilmu ini lah. Timur kan begini kan berarti. Ini utara kan otomatis ini selatan. Ini berarti apa? Ya timur lah. Ini berarti barat. Ntar ada yang iseng lagi, Pak Ustadz gambar salib. Kan salah lagi aja kan. Aduh. Nah, matahari itu dari ufuk timur nontot separuh aja. Nah, umpamanya nonton separuh, itu udah disebut dengan hari hitungannya. Itu jelas. Itu hitungan hari, itu dalam hitungan munajjimin, ulama-ulama yang ahli perbintangan. Oke? Waqala, berkata siapa Abu Hamid al-Asfihani, Imam Abu Hamid Asfihan itu negeri di Iran. Fi kitabil wujuh wan nadhair, dalam kitab al-wujuh wan nadhair berkatanya, innal yauma, sesungguhnya maknanya hari, alladzi, yaitu yaum, dzukira, yang disebutkan fil Qur'ani, di dalam Al-Qur'an, ala arbaati aujuhin, itu terdiri atas 4 beberapa sisi atau wajah. Al-awalu, bermula wajah yang pertama, ay al-wajhul awalu, ahadu ayyamis sanati, itu salah satu hari-hari dalam setahun. Allati, yaitu ahadu ayyamis sanah, khalaqa, yang telah menciptakan siapa Allah Ta'ala, as-samawati, pada semua langit, wal ardo, dan bumi, fiha, di dalam sanah. Kama qala Allah Ta'ala, khalaqas samawati wal ardo fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Khalaqa, telah menciptakan siapa Allah, as-samawati, pada semua langit, wal ardo, dan bumi, fi sittati ayyamin, dalam 6 beberapa hari. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, wasani, dan bermula makna yang kedua, itu khalaqa, menciptakan siapa ahadu ayyamil akhirah, itu salah satu hari-hari akhirat. Itu makna yang kedua. Kalau yang hari yang pertama kan salah satu hari dari hari-hari setahun ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, dalilnya itu tadi, khalaqas samawati wal ardo fi sittati ayyamin. Makna yang kedua adalah hari akhirat, sebagaimana Allah berfirman, fi yaumin kana miqdaruhu khamsina sanah, fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfi sanah. Fi yaumin, dalam satu hari. Berarti kan satu hari, kana yang ada
Apa miqdaruhu, kira-kiranya yaum khamsina alfi sanatin, itu 50.000 tahun. Masya Allah. Coba perhatikan, satu hari, ya satu hari kiamat itu kalau dibanding dengan hari dunia itu kira-kiranya 50.000 tahun. Jelas itu. Ini dulu saya pernah baca artikel yang kaitannya menjelaskan kenapa sih kok hari itu bisa beda-beda seperti itu. Cuman artikel itu nggak saya clipping. Kalau saya dulu kan sukanya clipping. Dan mohon maaf, saya dari usia SD, semenjak saya bisa membaca, itu hobi saya adalah mengclipping tulisan-tulisan penting. Dan sampai sekarang clippingan itu masih ada di lantai 2 di rumah saya. Ngerti maksudnya? Itu menandakan saya memang kutu buku dari dulu. Ngobrol seperlunya. Itu jelas gak? Maka sayang kalau kalian ini pada malas baca. Kita baca artikel penting. Nah itu saya ambil. Bahkan pengambilan dari majalah, dari koran. Tapi yang lengkap. Maksudnya kalau koran terbitnya hari apa, tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa. Bahkan yang menulisnya pun ada. Dulu ada tabloid namanya Detik. Itu yang ngarang Bang Eros Jarot, keren. Termasuk Cak Nun. Ya, pemikir-pemikir Indonesia dulu keren-keren lah. Ya, yang masih hidup atau yang udah meninggal. Termasuk Kang Jalal, Jaluddin Rahmat. Nah, itu yang di Bandung. Banyak lah, Rival Ka'bah. Ya termasuk dulu Pak Amin Rais, Gus Dur. Ya, banyak sekali lah, ibaratnya Cak Nur, ya Nurholis Majid almarhum, putranya Kiai Majid Jombang. Dan Kiai Majid ini termasuk salah satu murid kesayangannya Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Banyak sekali pengarang-pengarang. Nah sekarang itu anak-anak kalian ini udah buktinya males membaca. Begitu membaca judul seolah-olah sudah bisa menyimpulkan. Bahaya itu. Nggak ada anak yang menjadi kutu buku, rajin membaca. Setelah membaca nanti disimpulkan isi dari bacaan itu apa, poin-poin intinya apa. Lu orang baca kan di situ sebenarnya, supaya kalian bisa belajar merumuskan satu artikel kemudian disimpulkan sendiri. Oh garis besarnya tadi apa yang disampaikan itu seperti ini. Jelas itu. Nah, kalau seperti itu mah insya Allah rajin. Santri kalau udah bisa membangun pemahaman seperti itu, maka berarti santri tadi bisa membangun peradaban. Kalau santri hanya makan, berak, tidur, main, bercanda, lu nyampe 10 tahun, 20 tahun nyantren gak bakalan pinter. Itu jelas itu maksudnya. Maka bijidin wasdihadin kullu musdin. Harus dengan kesungguhan, keseriusan yang optimal. Loh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh dalam menempuh jalan kami, maka akan kami tunjukkan kepada jalan yang benar. Kan begitu. Masya Allah. Itu maknanya. Udah habisin dulu itu dah. Mana tadi? Wal muradu dan bermula yang dimaksud bil mikdari dengan mikdar, karena mikdaruhu itu nuzulu Jibrila, turunnya malaikat Jibril alaihissalam, wa su'uduhu dan tunuzul dan su'ud yang kemarin sudah saya jelaskan, masdar yang mempunyai makna jaulan atau kolab, maknanya bolak-balik, itu mengikuti masdar fu'ul. Nah itu contohnya. Nuzul kan turun, su'ud kan naik. Maka ada bahasa nuzulul Quran, termasuk keluar masuk, dukhul khuruj. Nah itu karakter-karakter masdar. Belajar nahwu juga kudu ilmu titen, masuk ilmu teliti, mengingat-ingat. Tuh. Watsani itu dan bermula yang ketiga itu yaumul kiamat, hari kiamat. Kama qala Allah Ta'ala,
nakhtimu al yauma nakhtimu ala afwahim yang barusan dibahas. Inilah ayat ini yang dibahas barusan. Al ayata ayat semim al ayah. Warabi dan bermula yang keempat maknanya yaum. Al waktu itu waktu. Kama qala Allah Ta'ala sebagaimana telah berfirman Allah Ta'ala, wa atu haqqahu yauma hasadih. Wa atu dan bayarlah siapa kalian semua haqqahu pada haknya zakat tanaman yauma hasadihi dalam hari panen tanaman. Wa dzukira berapa menit no? Wah mati ya no? Enggak. Ada sejam ya? Apa namanya? Udah saya mau ke Gedung Halang Bogor kalau jadi ya. Terusin sob. Lalu setengah jam, ya udah sejam kan? Sekarang masih sore. Baru setengah 10 ya, kalau biar nggak kemalaman. Oke ya, besok nyampe mana? Warobe al waktuan udah tadi, wadukiro. Padahal 5 tadi ya. Ya udah nggak apa-apa dah. Wadukiro fi khulasati tafsir itu ya. Oke, berarti besok sore. Kalian Madin bukber kapan? Sabtu. Oh. Oke, ya udah lanjut. Kalau dari saya, yuk ngajinya tetap lanjut, ngerti? Sampai jam 11. Tentu bersama-sama dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.